warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang mulia dan sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Ayahanda Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah, sekaligus Ketua Komisi PKU Kota Depok, Dr. Andes Kiai Haji Arif Rahman MA. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang PKU MUI Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Badruddin LCMA. Yang mewakili Sekretaris Majelis Ulama Kota Depok, Bapak Kostiara Permana, Sarjana Ekonomi. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PKU yang semangat pada hari ini, pada pagi hari ini, Al-Ustaz Abdul Muhyi MPDI, dan teman saya yang baru saya kenal dan selalu menghubungi saya, Ustaz Ahmad Musa Said. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan saya ada Ustaz Andika, ada Ustaz Absori, Ustaz Samhadi, dan para alumni PKU yang tengah berbahagia. Saya tadi mohon izin kepada pimpinan Pondok Pesantren, saya mohon duduk saja. Pakai bangku Kiai, saya duduk saja. Kemarin 2 hari di Hotel Aston, saya diperas pikiran saya, energi saya untuk menyusun rencana pengajaran semester ya berbasis kampus Merdeka untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pasca sarjana. Alhamdulillah ini pada pegel hasilnya Pak Kiai, tapi alhamdulillah hasilnya sudah kita serahkan ke pimpinan kita di Jakarta, di UIN Jakarta. Jamaah yang berbahagia, ini tema yang sangat hebat ini. Tema kita pada hari ini silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dakwah. Apa ini maksudnya kira-kira ini? Nanti coba kita akan jelaskan bersama-sama, dan kita akan terangkan apa maksud tema halal bihalal wasilah PKU seluruh alumni Kota Depok ini. Saya akan cerita saja dulu ya. Arnold Joseph Toynbee, salah seorang sejarawan Inggris yang wafat pada tahun 1975, di dalam bukunya Study of Story, beliau mengatakan bahwa peradaban yang gilang gemilang bukan muncul dari kelompok mayoritas, tapi kata beliau, peradaban yang gilang gemilang muncul dari kelompok minoritas. Kelompok minoritas yang terjepit, kelompok minoritas yang terhimpit, terpinggir, dan dipinggirkan. Nah, kelompok minoritas ini kemudian bangkit. Ya, mereka bangkit untuk mencari jati diri dan mengembangkan potensi yang ada. Arnold Toynbee kemudian mengatakan kelompok kecil inilah yang kemudian disebut dengan creative minority. Sekelompok orang yang sedikit tapi kreatif.
dalam setting sosio-historis kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kreatif minority ini adalah Nabi dan para sahabat, di mana ketika mereka berada di Mekah, mereka diboikot secara ekonomi dan politik. Nabi yang hidup di Mekah sebagai pedagang, sahabat yang hidup di Mekah sebagai pedagang, diboikot secara ekonomi. Apa yang Muhammad beli jangan dijual, dan apa yang Muhammad jual jangan dibeli. Ini boikot secara ekonomi yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang mayoritas kepada Nabi dan para sahabat yang minoritas. Tapi kata para sejarawan, Nabi dan sahabat inilah kreatif minority, kelompok orang yang sedikit tapi kreatif. Nah, kemudian dalam perspektif Al-Quran, kreatif minority ini, orang yang sedikit yang kreatif ini terungkap misalnya dalam surah Al-Imran ayat 104. Saya yakin ada santri sudah hafal semua. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang-orang minoritas yang mengajak kepada kebaikan, kebajikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang berbagai macam kemungkaran. Orang-orang inilah, kata Quran, wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini kreatif minority dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana kreatif minority dalam konteks saat ini yang tentunya berbeda dengan konteks pada masa Nabi, jamaah yang mulia. Jadi mata saya kemari aja ini, karena sasaran ceramah saya kemari sebetulnya. Ya. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan kreatif minority ini pada zaman sekarang? Zaman yang berbahagia, kreatif minority tak lain dan tak bukan adalah kita para asatid. Kreatif minority ini kita adalah para guru, para kiai, para dai, para pengemban dakwah yang jumlahnya memang sedikit. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, enggak banyak. Kalau kata Pak Kiai Yatimina min lil ba'di ya kiai, hanya sebagian, dia tidak wajib kifayah ini, fardunya kifayah. Nah, yang sedikit inilah kemudian akan merubah peradaban. Yang sedikit inilah nanti yang akan terus menerus menjaga dakwah. Maka dilahirkanlah alumni PKU dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 yang sudah berdakwah di Roadeno, atau juga sudah berdakwah ke Senegal, sudah berdakwah ke Papua. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah yang mulia, kita mesti bersilaturahmi, kita mesti bersinergi, kita mesti berkolaborasi dalam berdakwah. Untuk apa? Untuk menjaga agama, himayatuddin, untuk menjaga umat masyarakat, himayatul ummah, dan untuk menjaga negara dan bangsa yang kita cintai, himayatul daulah. Jadi berdakwah yang bersinergi, yang berkolaborasi, yang terus bersilaturahmi ini tujuannya ada 3 sebetulnya: himayatuddin, himayatul ummah, dan himayatul daulah. Ada yang berbahagia, kita akan jelaskan ini semua. Bagaimana dakwah itu untuk menjaga agama? Dakwah yang macam apa yang bisa menjaga agama? Masya Allah.
Hari ini agama kita itu minimal ada 3 yang dihadapi oleh agama kita. Satu, pemikiran liberal, pemikiran bebas. Dia tidak hanya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia mempercayai kepada Tuhan yang lain. Inilah pemikiran liberal di dalam agama. Kemudian yang kedua, musuh agama adalah pemikiran yang radikal, yang mengakar, yang ingin dikit-dikit ingin marah, yang dikit-dikit ingin sikat, yang dikit-dikit ingin hantam, ingin libas, galak dia dalam berdakwah. Ya, inilah kelompok pemikir radikal yang menjadi musuh ya, dari agama. Kemudian ketiga adalah natifis. Kelompok natifis ini sekarang sedang berkembang di mana-mana Ustaz Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ini bukan Islam, Islam dari Arab, kembalikan Islam ke Arab. Sebab agama murni Indonesia bukan Islam. Bawa Islam ke tempat asalnya. Kita ini kaum natifis, belum pernah ada Islam sebelumnya di bumi Indonesia, kata mereka. Ini natifis. Bagaimana kira-kira kalau Islam disuruh bawa pulang ke tanah suci Arab kira-kira? Karena Islam tidak pernah ada sebelum di Indonesia. Yang kedua, agama Kristen dan agama yang lain suruh bawa pulang ke negeri asalnya, suruh bawa pulang ke negeri yang Eropa, ke Belanda, ke Perancis. Tidak ada lagi Protestan, tidak ada Katolik di bumi kita. Kalau memang sebelumnya tidak pernah ada Katolik dan tidak pernah ada Protestan di negeri kita, kata mereka. Ini natifis ini. Native itu artinya apa ya Pak Kiai? Ya, apa namanya? Yang murni, yang asalnya memang begitu, yang asli, yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu mereka pada datang, karena itu bawa pulang kembali ke negeri asalnya agama Protestan dan agama Katolik, begitu pula Hindu dan Buddha. Lah, kalau semua agama yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dan nyata secara sosio-antropologi mereka ada, hidup dan berkembang di negeri ini, kalau semua dibawa pulang, lalu apa agama asli Indonesia? Animisme dan dinamisme. Makanya banyak orang yang kemudian ngasih pesugihan. Makanya kalau mau mendirikan rumah, masang pisang dulu standar di atasnya. Kalau lewat tempat yang serem, numpang lewat, ya anak kancil mau lewat, ya bocah gundul mau lewat, numpang. Itu kan memang begitu ya Ustaz ya. Zaman dulu. Nah ini bahaya agama. Ini bahaya agama. Nabi telah melakukan itu sebagai apa? Kreatif minority. Nabi sudah lebih dulu melakukan itu di tanah suci Arab. Ya, minimal Nabi melakukan perubahan besar-besaran dalam konteks apa? Akidah. Dalam konteks apa? Ya, ibadah. Dalam konteks apa? Dalam konteks akhlak. Nabi melakukan besar-besaran ya, perubahan tersebut. Yang dulunya ya politisme, menyembah banyak Tuhan, Nabi ubah menjadi ajaran tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Lalu dalam konteks ibadah yang dulu menyembah berhala, Nabi ubah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam konteks akhlak, dari berakhlak majmumah, akhlak jahiliyah, Nabi ubah menjadi akhlak mahmudah, akhlak mulia. Nabi sebagai kreatif minority pada waktu itu sudah melakukan apa? Pembaharuan, perubahan
besar-besaran terhadap ketuhanan orang Arab yang politis, terhadap tingkah laku orang Arab yang menjemumah. Orang Arab jadi berakhlak mulia setelah Nabi sebagai creative minority berdakwah di tanah Arab tadi. Saya mau cerita sedikit dalam sirah Ibnu Hisham dan Ibnu Asir, di dua-duanya pengarang sejarah yang hebat-hebat. Ketika Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sudah masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy ini pada gerah. Orang sehebat Abu Bakar ikut Nabi, orang sehebat Umar, segagah Umar, sekuat Umar ikut Muhammad, kata mereka. Akhirnya apa? Pelan-pelan orang-orang kafir Quraisy yang dulunya mengancam, yang dulunya ingin membunuh Nabi, mulai melakukan negosiasi, mulai mendekati Nabi, mulai mendekati paman Nabi Abi Thalib. Bilang ya Abi Thalib kepada keponakanmu, apapun yang dia minta akan aku berikan. Harta, wanita, tahta aku akan berikan, tapi hentikan dakwahnya. Lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditegur, didatangi oleh Abi Thalib agar engkau berhenti berdakwah. Ada yang aku enggak sanggup memanggulnya apabila engkau tidak berhenti berdakwah, wahai keponakanku. Apa kemudian jawab Nabi? Inilah jawaban Nabi yang semua santri pada hafal. Ya ammi, law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amal hatta yudhirahu Allahu aw uhlika fihi ma taraktu. Wahai pamanku, andai kata mereka menghadiahkan untukku matahari di tangan kananku dan mereka menghadiahkan untukku bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, aku tidak pernah akan berhenti berdakwah sampai Allah memenangkan aku dalam berdakwah atau aku binasa di jalan dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dakwah itu. Sesama dai, sesama juru dakwah harus sering silaturahmi, bersinergi dan berkolaborasi. Tepuk tangan. Dan inilah yang dimaksud dengan himayatud din. Kita punya tugas sebagai kelompok minoritas ini. Ya, orang-orang yang menempuh jalan dakwah ini punya tugas himayatud din. MUI punya tugas himayatud din. Wasilah punya tugas himayatud din. Santri punya tugas himayatud din. Kita semua punya tugas sebagai kelompok yang terkecil berbanding mereka yang banyak di sana. Himayatud. Ingat kata An-Nur Toynbee, peradaban yang bilang gemilang, kemajuan Islam itu muncul dari kelompok kecil yang kreatif ini. Mudah-mudahan santri termasuk kelompok kecil yang kreatif. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, jamaah yang mulia, yang harus kita lakukan sebagai kelompok terkecil ini yang kreatif adalah himayatul ummah, menjaga masyarakat, ya, atau kita memberi advokasi kepada masyarakat, ngasih tahu kepada masyarakat bahwa di tengah-tengah kita ini banyak sekali berbagai macam tipu daya dan kerusakan. Hal ini sudah Nabi nubuwahkan,
Sudah Nabi prediksikan sebagaimana sabda Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Informasi buat santri, kitab Sunan Ibnu Majah itu, santri biar hafal nih, itu memuat 4.332 hadis yang ditulis dalam 32 jilid kitab Sunan Ibnu Majah. Itu lebih ya. Saya ulangi, kitab Sunan Ibnu Majah itu memuat 4.332 hadis. Memuat berapa? Memuat berapa? 4.332 hadis. Ulangi para santri, memuat berapa? Ditulis dalam 32 jilid kitab. Hebat juga, panjang juga berarti itu ya. Saya hanya membacakan satu saja dari hadis tersebut. Apa kata Nabi? Saya nanti ala nasi sanawatun khadda'at, akan menimpa manusia tahun-tahun yang begitu banyak penipuan. Apa indikatornya? Yusaddaqu bihal kadhib wa yukadzabu bihas shadiq wa yuktamamu bihal kha'in wa yukhawwanu bihal amin wa yantiqu bihal ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah? Qala ar-rajulu at-tabihu fi amril amma. Katanya, ini tugas kita sebagai kelompok yang minoritas, sebagai orang minoritas yang sedikit tapi kreatif, adalah menjaga masyarakat dari tipu menipu. Seperti apa kata Nabi? Yukadzabu bihas shadiq, ya, orang-orang yang benar, ya, ini dianggap sebagai pembohong, dianggap sebagai orang benar. Kira-kira sudah terjadi belum? Halo, orang yang benar dianggap pembohong dianggap orang benar. Sudah terjadi belum kira-kira ini? Masya Allah, sudah terjadi. Dan ini tugas kita sebagai creative minority, kelompok yang sedikit yang kreatif ini, mesti menjaga masyarakat. Karena betapa banyak orang-orang yang benar, orang-orang baik dianggap sebagai pendusta, dan betapa banyak pendusta dianggap sebagai orang yang bohong. Orang lihat didandani di media sosial, dikasih foto yang bagus, padahal itu jahat, padahal pendusta. Masuk Instagram, apa? Instagram, gitu ya? Ke YouTube, apa? YouTube apa YouTube? WhatsApp. Kita kadang-kadang Facebook aja kita. Mestinya apa? Facebook. Betul betul. Coba bilang Facebook. Yang benar apa? Facebook. Kalian kita main punya Facebook, enggak punya Facebook. Anak kagak main di Facebook. Anak mah mau filmahan aja. Terus anak mah Facebook. Emang aja, emang lagi aja gunakan lah. Filmahan apa lagi aja? Sama salur kanan apa aja. Gunakan juga layar jus. Emang ini aja layar jus. Emang layar jus aja pokoknya dah. Ya. Kalau Facebook layar jus. Iya, emang kagak boleh bawa HP. Itu Arabnya lebih begini tuh. Di sini Arabnya begitu enggak? Begitu enggak? Bisurah dong, anak kan jadi otak kuat nih. Emang masih dahil? Emang masih dahil? Odin Jidan ini udah anak tok-tok juga. 5 si anti Odin Jidan, anak kan udah otak kuat juga. Hai, masih antak. Ada yang arahnya begitu sini? Ada nggak yang arahnya begitu? Baguslah, bagus
buat pemula, nggak apa-apa, yang penting mah bahasa, tahu kosakata ya kan? Ya. Mas Mukasim, anak mah aku mah mata anta tadul dihajamakan. Wah, anak udah kodim. Wah, anak udah kodim. Anak kodim juga, anak kodim juga pula. Anak mustawa, anak mustawa berapa pula? Kan mustawa buta anak. Wah, anak mustawa sekali anak. Ada yang begitu di sini, ada kacung, ada begitu. Kacung yang begitu, insya Allah makin lama makin baik. Amin ya Rabbal. Insya Allah ada buka koisme. Ada kamu Pak. Amin ya Rabbal. Nah ini jangan. Ya. Kemudian yang kedua, para pengkhianat dibilang sebagai orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang amanah dibilang sebagai orang-orang yang pengkhianat. Sudah terjadi belum pengkhianat? Jadi gubernur, jadi menteri, bukan disidik sama. Sementara orang-orang yang amanah nggak jadi apa-apa. Inilah membuat kajian, inilah tugas kita, himayatul ummah, sehingga apa, umat tidak tertipu oleh berbagai macam ya khodah tadi, berbagai macam tipu daya tipu daya. Nah, dalam kondisi umat tertipu, masyarakat tertipu, ya, maka kemudian wayang tipu pihak ruwaibidah, saat itu yang tipu berceloteh, baik di media sosial, old media maupun new media, baik itu di WhatsApp, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan di berbagai macam media yang lain. Itu pada ngomong ya, yang tipu pihak mulai tidak ngomong, sehingga apa, situasinya makin kacau. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hianat, mana yang amanah, tidak jelas, abstrak, tidak jelas. Ya, lalu kemudian bila ada yang bertanya, wa ma ruwaibidah, siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, ar-rajulu at-tafihu fi amril ammah. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh, tapi dia berbicara tentang urusan publik. Orang bodoh tapi bicara masalah agama. Orang bodoh tapi bicara tentang politik. Orang bodoh tapi bicara ekonomi. Orang bodoh tapi dia bicara tentang hukum. Makanya kalau kita lihat grup-grup WA itu mendadak jadi ahli hukum. Betul? Betul? Kalau kita grup-grup WA mendadak itu orang yang bukan kiai jadi kiai, Pak Kiai. Wah, ngeluarin hadis. Kalau ditanya disuruh baca mengerisakkan kalau bisa bagi dia. Mendadak dia ya, seperti politisi, ahli ekonomi. Kemarin ketika minyak hilang dan mahal, dia ngomong, memang sanggup pemerintah ini harusnya begini loh, ngomong begitu. Nah inilah apa jejak digital. Akhirnya menyebar hoax. Ya, lalu kemudian menyebar post-truth. Apa? Post-truth. Istilah dalam media sosial di mana ya kebohongan terasa sebagai fakta. Ya. Kita ini setiap hari ini merasakan kebohongan yang kita lihat, yang kita saksikan di media sosial atau di media konvergensi, kebohongan seperti fakta. Jangan jauh-jauh lah teman, ketika mau lebaran ada video yang menyatakan bahwa NU dan pemerintah akan lebaran hari Selasa. Masih ingat nggak? Sampai ada jamaah saya, orang tua, orang pinter, nanya benar nggak ini? Ya, saya bilang yang begini pasti bohong. Nggak mungkin lebaran NU dan pemerintah hari Selasa. Ini apa? Hoax. Ini apa? Post-truth, kebohongan yang terasa seperti fakta.
Dan ini sudah dinubuatkan Nabi. Siapa pelakunya? Ruwayat itu. Siapa ruwayat itu? Al-rajulu at-tafihu fi amril amah. Orang bodoh yang bikin status, yang mengacaukan. Orang bodoh yang sok tahu. Orang bodoh yang bicara hukum. Mudah-mudahan santri kita hebat-hebat, amin. Alumni PKU jadi alumni, jadi ulama yang baik-baik. Ulama wasatiyah, ya, ulama-ulama yang moderat, ya, tidak liberal dan tidak radikal, di tengah-tengah saja. Ya, ya, amin ya Rabbal. Jadi ulama yang moderat, tidak radikal dan tidak liberal, di tengah-tengah. Ini berat ini. Makanya tugas dakwah kita yang sangat berat ini untuk menjaga umat, himayatul ummah ini. Para dai, saya serukan saya lagi, mari kita perkuat silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi dalam berdakwah. Tepuk tangan buat PKU. Susah juga nih ceramah nyesuaiin sama tema. Yang terakhir, jam berapa udah? Ya? Makan lagi Pak? Oh, makan. Ya, berarti kalau makan nggak usah lama-lama. Yang ketiga, tugas para dai sebagai creative minority, orang-orang yang sedikit dan kreatif, dengan mencontoh Nabi dulu di Mekah dan di Madinah. Kemudian kita lakukan di zaman kita hari ini. Yang harus kita lakukan sebagai para dai dan juru dakwah. Yang ketiga adalah himayatud daulah, menjaga bangsa, menjaga negara Republik Indonesia dari dikuasainya ekonomi kita oleh kelompok, ya, kapitalis yang berciri liberalis dan oleh kelompok sosialis yang berciri materialis. Catat, santri catat, catat. Nanti Pak Kiai nanti akan nilai. Jadi bangsa kita musuhnya dua. Satu, pemikiran ya kapitalis yang berciri liberalis. Apa saja ya itu dikapitalisasi. Sesuatu yang baik dan memberikan manfaat apabila kaya, dan kayanya itu cirinya bebas, kekayaannya nggak boleh terbatas. Inilah kapitalis liberal, dia boleh punya kekayaan sebanyak-banyaknya dan dia boleh menguasai hajat hidup orang banyak seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, bebas tanpa batas. Inilah kapitalis yang cirinya liberalis. Coba lihat yang namanya Indomie, itu milik satu perusahaan, itu sudah menyebar di Indonesia lebih dari 90%. Jadi mie yang dimakan di kita itu 90% milik satu perusahaan. Padahal di negeri liberal sendiri di Amerika dilarang sudah. Jadi tidak boleh ada satu produk yang menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, tapi di negara kita ya. Belum lagi yang namanya apa itu Pak Kiai? Nih minuman, ya. Belum lagi yang namanya rokok, belum lagi yang namanya Masya Allah ya sabun, rinso dan segala macam merek-mereknya. Makanya ada istilah begini, nih sebutin nih, mau beli aqua, padahal yang dikasih bukan aqua, saking terkenalnya itu minuman aqua, betul nggak Ustaz? Pengen beli paralon, padahal yang kita beli yang dikasih bukan perawon, karena perawon itu asalnya merek. Betul nggak? Betul nggak yang tua-tua nih?
Paralon itu merek. Itu sekarang saking terkenalnya itu paralon, ada Lucika, ada yang lain kan. Tapi Paralon aja sebagai merek yang paling terkenal pada waktu itu. Sama, saya mau makan Indomie. Kalau pas disebut bukan Indomie, ada Supermie, ada Sarimi. Saking apa? Saking terkenalnya merek Indomie. Dulu zaman Pak Kiai Rimiati ada pasta gigi namanya odol, masih ingat ya? Pak Kostia masih ingat namanya odol. Odol itu satu pasta gigi yang sangat terkenal. Sampai orang seumur saya sekarang kalau bilang Pepsodent, Superdent dan lain-lain ada odol nama odol. Betul nggak? Ini pengaruh apa? Kapitalisme. Ini pengaruh apa? Sosialisme. Nah karena itu dalam konteks hibahnya kita ulang. Mari ya kita belajar bagaimana negara lain maju. Jangan hanya seperti selama ini. Kita ini HP terbaru di Cina, yang baru diciptakan di Cina, itu HP 3 hari udah sampai Indonesia kita beli. Kita selama ini membeli produk jadinya tanpa pernah berpikir bagaimana mengimpor ya apanya, filosofinya, bagaimana cara bikinnya. Kita nggak mau pusing. Begitu pula otomotif, mobil, motor. Betul nggak besar-besar? Dulu yang namanya mobil dengan kayak roti, mobil apa tuh Pak Kiai yang kayak roti jalan itu, yang gede, mobil apa ya? Arena, bukan Arena Suzuki Arena, Apipi itu Bu Pak adik-adik dulu kalau kita naik Apipi sebelum Arena itu kayak ngeliat roti itu yang bulan puasa lewat. Di tengah jalan. Kata kita ini mobil kok jelek amat bentuknya kayak roti membuka puasa, roti tawar. Tapi lama-lama itu Suzuki, Apipi banyak. Bapak pesantren ini pada punya ya. Laku, kenapa? Mata kita. Tabiat kita yang pengen beli produk apapun yang ditawarkan oleh Barat tanpa pernah kita berpikir untuk apa, untuk bikin sendiri. Inilah yang kemudian kita dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, dijajah secara otomotif, dan dijajah juga secara elektronik. Contoh nih, ada yang bawa HP nggak? Saya emang nggak bawa HP, tapi dia nanti mau maaf minum sebentar pegang doang. Ini HP, saya tanya bagus enggak? Tentu bagus dan mahal karena HP-nya Pak Kiai. Tapi kalau rusak karena jatuh, kira-kira ya yang punya bisa benerin enggak? Yang punya bisa benerin enggak? Kalau Quran mah hurufnya hantu jatuh, Pak Kiai bisa naruh ini salawat ini. Betul nggak Pak Kiai? Yang harus dibaca kok, betul, bisa dibenerin. Tapi kalau HP, super, kita nggak bisa benerin. HP kita jatuh nibla, ya dari Para ke Jogan. Nanti, nibla dari Para ke Jogan, paham? Jangan dari Para ke Jogan ke bawah hancur, kemudian kira-kira kita bisa benerin diri nggak? Bisa benerin sendiri nggak? Paling buru-buru kita bawa ke depan tuh tukang servis. Inilah bukti keterjajahan kita secara elektronik bisa pakai doang. Padahal mah itu cuma kebuka apanya, lepas apanya, baterainya doang lepas padahal. Nggak bisa masang dewek. Inilah keterjajahan. Maka itu perlu himayah, itu daulah. Perlu kita jaga bangsa ini, negeri ini dari tujuan ekspor, dari tujuan produk-produk mereka, dari tujuan dagang mereka. Dulu batik, terkenal dari mana batik dulu? Di Sunda. Batik mana di Sunda yang paling terkenal? Tasik. Dan lalu mana lagi? Terus mi. Sekarang itu dari Cina semua itu yang ditenabang.
dan mulai diakui oleh mereka itu. Ya, mengapa? Karena batik dari Cina lebih murah ketimbang batik dari dalam negeri sendiri. Kenapa? Tadi itu. Ya, kita kurang kreatif, hingga menjaga bangsa kita, hingga menjaga negara yang kita cintai ini zaman yang mulia. Begitu pula mobil, otomotif, mobil saya lah sebut saya selak, saya tendang, saya tusuk, saya tonjok, nggak mau hidup. Kira-kira saya bisa benerin nggak? Saya bisa benerin nggak? Enggak, paling teriak-teriak, bang, tolong sini bang, abang montir bukan montir. Lalu mobil saya bang, nggak bisa hidup. Emang diapain? Udah saya tonjok, udah saya pukul, udah saya rokok, nggak juga bisa hidup bang. Ternyata akinya soal. Ini apa? Pakai mobil mah bisa, kemana-mana bisa pakai mobil. Ketika akinya soal, kita nggak bisa benerin. Kenapa? Karena kita terjajah secara otomotif. Mengapa? Karena selama ini kita hanya mengimpor produk jadinya dan tidak pernah mengimpor filosofinya. Mudah-mudahan dari ahli daya ini santri putra. Mana santri putra? Halo santri putra. Santri putri, halo. Mudah-mudahan ada di antara kamu nanti ustazah dan ustaz yang jadi tukang insinyur, amin. Yang jadi tukang insinyur, amin. Yang jadi tukang insinyur, amin. Sidulna sekolahan, amin ya rabbal alamin. Ada yang jadi tukang melahirkan orang, menelan orang beranak, amin. Jadi apa itu? Dari bidan, punya rumah sakit, amin. Ada yang dokter, amin. Amin ya rabbal. Ustazah yang dokter, amin ya rabbal. Mudah-mudahan nih di antara Pak santri ada yang jadi bos bakso sedepok punya dia semua, amin. Amin ya rabbal. Sehingga kalau malam dia ngajar ngaji, siapnya dia dari masteran bakso dari gerai-gerai yang ada 1000 gerai di kota Depok, amin ya rabbal. Sehingga kalau kiainya main ke tempat tukang bakso, pulangnya dengan posisnya satu tuh, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hidup santri, hidup santri, hidup alumni PKU, amin ya rabbal. Ini kayaknya Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu semangat. Ya, ini jadi sebagai dai kita adalah creative minority, kelompok orang yang sedikit dan kreatif. Untuk terus mengembangkan dakwah kita mesti bersilaturahmi, bersinergi dan berkolaborasi. Karena kita punya tanggung jawab 3: himayatul ummah dan himayatul daulah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kiai dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Rawabega. Mudah-mudahan santri putra bisa main bola lawan santri saya. Mau sparring partner nih sama santri saya nih, atau santri kita bertiga gitu ya. Oke ya. Nanti Pak Kiai kiper nih, kita kiper nih. Ya kan, nanti ya kita liga ini aja, liga bertiga. Liga pesantren bertiga, wasitnya nanti Kiai Badruddin. Kan lalu tim wasitnya nanti Kiai Hajar nih rame-rame nih. Di mana kita bikin piala ketua umum MUI. Ya, mau dibantu Ustaz Muhin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya panitia penyelenggara PKU wasilah. Oh, saya kiper nih, pakai nyimati kiper. Ya, masya Allah, nggak membayangkan kalau itu terjadi. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PKU Wasilah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, tenaga, pikiran, dana dan segala macam, hanya Allah yang membalasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.